Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa mulai ya. Ya, Prof. Eh, saya tanya, pernahkah Anda mendengar istilah karir manajemen atau manajemen karir? Itu kan bukan hal yang baru. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu manajemen karir atau karir manajemen? Halo? Ya, tentunya Anda yang bekerja sebagai individu yang bekerja atau karyawan dari suatu lembaga, organisasi, dan perusahaan, ya pasti tahu apa itu karir manajemen, manajemen karir. Ya. Kita lihat dari pengertian dulu. Sebelum saya masuk di pengantar, pertanyaan saya, apakah video pembelajaran suka didengarkan? Enggak? Apakah Anda kan ada sarana pembelajaran itu tidak harus ikut video conference, tetapi cukup dengan mendengarkan video pembelajaran ataupun melihat PowerPoint-nya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua suka mendengarkan video pembelajaran atau tidak? Halo, Agnes, Aldija, halo, Cindy, Anda suka? Oke. Ya, saya tanya, kan ada sarana yang disebut dengan video pembelajaran dan PPT yang diberikan pada Anda, ya. Itu suka dibuka enggak, dibaca enggak gitu? Atau didengarkan video pembelajarannya? Dibaca dan didengarkan. Kenapa? Cindy? Dibaca dan suka didengarkan, Prof. Didengarkan. Semuanya begitukah, Aldija? Halo? Rani? Rani? Ya, Prof. Rani, kamu suka mendengarkan video pembelajaran enggak? Atau Suka, melihat? Prof. Oke, Iya, jadi, sering saya download juga. oke. Pak Sofyan? Halo Pak Sofyan? Pak Sofyan Hadi? Ya, baik, Prof. Ya. Pak, Bapak suka mendengarkan video pembelajaran enggak atau melihat PowerPoint-nya begitu? Membuka ya, terus melihat, gitu mempelajari. Pak Kalau Sofyan. video saya suka lihat dan suka dengarkan, Prof. Kalau PPT kebetulan kalau ngebaca ya, Prof ya. Dan saya tidak Ya, terlalu suka ngebaca, jadi cuma nonton video aja. Kalau video kan tinggal nyimak aja, Prof. iya sih. Oke, jadi berarti rata-rata paling tidak video itu merupakan suatu penjelasan kan. Nah, berarti kalau di dalam video conference, saya tidak akan membacakan lagi, tapi akan membahas, saya loncat-loncat membahas poin-poinnya saja, dan saya siapkan untuk untuk tanya jawab gitu ya. Nah, apa Anda semua setuju saya tidak usah membacakan sepenuhnya seperti saya membawakan di video pembelajaran? Setuju enggak? Apa saya harus membacakan lagi seperti di video pembelajaran? Setuju, Prof. Nggak usah ya Pak ya? Iya, betul, Prof. Ya, Karena kalau di video kan bisa kita ulang lagi, Prof. iya, monggo. Dan ini juga kan pembicaraan kita ini juga kan direkam. Jadi kalau saya menjelaskan di luar video pembelajaran, di luar PowerPoint, ada rekamannya juga. Begitu ya Agnes kalau enggak salah. Nes? Pak Agnes. Iya, Prof. Ini kan direkam toh? Iya, Direkam. recording, Prof. Berarti ya, rekaman itu juga kan bisa dilihat sama mahasiswa kan? Bisa, Bisa Prof. didengarkan. Oke, Saya baik. masukkan ke YouTube. Oke, baik. Jadi coba kita lihat di dalam sesi 6 ini, ya, mata kuliah MSDM itu kita akan membicarakan karir. Nah, coba next ya sebelum saya lanjut. Nah, jadi
kalau saya pendahuluan buat kuliah ini, bahwa sebelum kita membahas karir manajemen, tentu kita akan harus tahu dulu apa itu karir. Ya, maaf saya agak pilek. Ya. Karir sendiri kan sebetulnya dapat diartikan suatu tindakan, ya, suatu tindakan atau pilihan untuk dijalani. Bisa juga dikatakan sebagai arah keputusan yang terus dikejar sepanjang kehidupan kerja kita. Ya, nah, jadi karir dalam dunia kerja juga bisa diartikan sebagai satu posisi yang dimiliki seseorang selama kurun waktu yang lama. Nah, jadi kalau di PPT ini kan dikatakan bahwa definisi karir itu suatu proses, ya, proses dari satu konsep yang tidak statis dan tidak final. Mereka cenderung ya mendefinisikan karir itu sebagai perjalanan pekerjaan seorang karyawan di dalam organisasi. Itu dimulai sejak dia diterima, kemudian berakhir pada saat dia tidak bekerja lagi. Jadi perjalanan karir seorang karyawan itu dimulai ketika ia menerima pekerjaan, ya, dan bisa berlangsung, itu bisa beberapa jam saja atau beberapa hari atau mungkin berlanjut sampai 30 atau 40 tahun kemudian. Ya. Next. Ya. Apapun artinya, karir itu penting bagi karyawan di dalam suatu organisasi, baik bagi karyawan itu sendiri ataupun bagi organisasinya. Jadi biasanya pegawai itu bisa saja meninggalkan pekerjaannya jika merasa bahwa prospek karirnya buruk. Dia tidak nampak ada kemungkinan kemajuan di dalam karirnya, maka dia mengundurkan diri. Nah, tapi ada juga pegawai yang dia akan tetap rela bekerja di pekerjaan itu karena apa? Karena dia walaupun tidak disukai, karena dia butuh pekerjaan, karena dia tahu bahwa walaupun dia tidak suka dengan pekerjaannya, tapi ada prospek yang cerah di dalam karirnya. Ya. Apa sekarang bagi organisasi? Ya, jadi ada kejelasan. Perencanaan dan pengembangan karir itu akan membawa manfaat langsung terhadap efisiensi manajemen. Kenapa? Karena ya kalau seorang karyawan, Bapak Ibu lah, sekarang saya juga, ya, ketika kita tahu di dalam organisasi itu jelas ada perencanaan karir, ya, ada juga pengembangan karirnya, peningkatan dari karir kita. Dan kalau itu jelas dalam satu organisasi, pertama manfaat bagi individu itu adalah dia termotivasi bahwa saya ternyata ada di situ ada perencanaan di dalam pengembangan karir. Berarti kalau saya sekarang masih seorang clerk, ya, seorang karyawan biasa, berarti mungkin suatu saat saya bisa menjadi kepala bagian. Nah, itu ada harapan-harapan karena di situ jelas jika Anda sudah bekerja selama 5 tahun, syarat-syaratnya ya, di dalam deskripsi pekerjaan 5 tahun, kemudian setelah itu sudah memiliki sertifikat-sertifikat yang diperlukan, ya, dan dia ada juga penilaian-penilaian dari para kepribadian, loyalty, ya, disiplin dan sebagainya, dan di situ melihat ada persyaratan itu kita memenuhi. Akhirnya apa, si karyawan itu juga atau kita ya sebagai karyawan merasa bahwa kalau saya mengikuti perencanaan tersebut berarti saya akan bisa suatu saat menjadi kepala bagian. Dari kepala bagian mungkin jadi kepala divisi. Nah, itu karena ada persyaratan jelas bahwa karir itu di situ ada direncanakan dan ada juga kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, pengembangan ini pun juga direncanakan tentunya. Ya. Nah, next. Ya. Jalur karir. Ya, kalau jalur karir itu disebut dengan pattern of work sequence, ya, itu memang selalu perjalanan itu selalu kita lalui untuk mencapai satu tempat kedudukan atau karir tertentu. Jadi di sini jalur karir itu sifatnya formal dan ditentukan oleh organisasi, bukan oleh pegawai. Nah, jalur karir ini bersifat ideal memang dan normatif. Artinya
asumsinya setiap pegawai itu punya kesempatan yang sama. Dan setiap pegawai itu mempunyai untuk mencapai tujuan tertentu kesempatannya sama. Namun kenyataan sehari-hari tidak selalu ideal seperti itu. Ada pegawai yang bagus karirnya, tapi ada pula pegawai yang mempunyai karir buruk walaupun prestasi kerja yang ditunjukkannya bagus. Jadi di situ nasib berbicara gitu ya. Ada pegawai yang bagus karirnya, ada pula yang pegawai memang bagus dan dia pantas menempati kedudukan tersebut ya, atau menduduki karir jabatan karirnya. Tapi ada pula yang dia punya karir buruk tapi prestasi kerjanya yang ditunjukkannya juga bagus. Nah, jadi dalam organisasi yang besar, jalur karir pegawai itu jelas dan eksplisit. Baik titik-titik karir yang dilalui ataupun persyaratan tadi yang harus dipenuhi. Ya, next. Ya, lanjut, Agnes. Tujuan daripada karir itu kan diawali dengan sebetulnya pengembangan karir sebagai kegiatan MSDM itu pada dasarnya tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan supaya semakin mampu memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan tujuan yang sudah disepakati bersama. Nah, tujuan atau sasaran karir itu sebenarnya kan posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan itu memenuhi semua syarat tadi saya sudah sampaikan ya, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Yang jelas tujuan atau sasaran karir itu tidak otomatis tercapai jika seorang pegawai memenuhi semua syarat yang harus dipenuhi. Misalnya seorang kepala subbagian belum tentu dia otomatis menjadi kepala bagian walaupun ia telah memenuhi syarat untuk menjadi kepala bagian. Dan ini seringkali terjadi. Nah, untuk menjadi kepala bagian itu kan ia harus penuhi syarat yang seringkali di luar kekuasaannya. Misalnya, ada tidaknya lowongan jabatan kepala bagian, karena kepala bagian yang ada masih seger buger, masih bisa berprestasi, dan masih bisa berkontribusi. Nah, jadi lowongan itu tertutup dulu sementara. Nah, keputusan dan preferensi pimpinan juga menentukan. Dan juga bukan tidak mungkin ada kandidat lain yang sama kualitasnya dan seterusnya. Ya, nah next. Itu tujuan daripada karir. Ya, tadi ada perencanaan, ada pengembangan. Perencanaan karir itu salah satu fungsi manajemen karir. Ya, jadi perencanaan itu kan sama lah yang dilakukan baik oleh individu sendiri ataupun organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai. Yang perlu digarisbawahi, perencanaan karir pegawai itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi jangan kita hanya menuntut ya bahwa kenapa saya kok nggak diangkat gitu. Ya, pegawai yang bersangkutan juga harus mau berkolaborasi dengan organisasi. Artinya kalau tidak ada kerjasama, maka perencanaan karir pegawai juga tidak akan menghasilkan rencana yang baik dan realistis. Karena itu perlu masukan dari melibatkan para karyawan itu ya. Ya, next. Kalau pengembangan ya, pengembangan dan manajemen karir. Jadi pengembangan karir kan salah satu lagi fungsi manajemen karir. Yaitu proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi setelah menerapkan cara yang tepat untuk pengembangan potensi mereka. Jadi biasanya proses pengembangan karir itu dimulai dengan mengevaluasi kinerja pegawai, disebut dengan performance appraisal. Nah, dari hasil itu kita akan mendapatkan input yang menggambarkan profil kemampuan karyawan, baik potensinya ataupun kinerja aktualnya. Nah, dari situlah kita bisa mengidentifikasi berbagai metode untuk mengembangkan potensi yang bersangkutan.
di sini dikatakan manajemen karir. Tadi saya pertanyakan pada Anda, apa sih manajemen karir itu? Apa sih career management itu? Nah, sesungguhnya kalau sudah pernah mendengarkan apa yang saya sampaikan di video pembelajaran, sudah ada di sini bahwa manajemen karir itu proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan-tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, kemudian pengambilan keputusan karir. Jadi sesungguhnya manajemen karir itu melibatkan semua pihak, termasuk pegawai yang bersangkutan, ya, dengan unit tempat si pegawai itu bekerja. Ya. Jadi manajemen karir itu adalah bentuk kombinasi dari perencanaan yang terstruktur tentang pilihan karir yang diambil. Nah, proses dari manajemen karir ini merupakan lifelong proses atau diterjemahkan dengan proses atau disebut dengan terjadinya itu secara terus-menerus. Jadi long life proses, ya, proses itu dan terus-menerus berlanjut dan melibatkan keputusan-keputusan secara strategi untuk mencapai tujuan berkarir tadi, ya, itu manajemen karir. Saya ulang bahwa manajemen karir itu adalah bentuk kombinasi, ya, dari perencanaan yang terstruktur tentang pilihan karir yang diambil. Nah, proses daripada karir manajemen ini itu merupakan lifelong proses atau terjadi secara terus-menerus. Dan juga jangan lupa melibatkan keputusan-keputusan dan strategi-strategi untuk mencapai tujuan berkarir tadi. Nah, secara sederhana, ya, sebenarnya proses karir manajemen ini merupakan salah satu proses karyawan untuk memahami karir yang mereka ambil tadi dengan lebih baik, untuk kemudian mereka akan dapat menyusun rencana-rencana dan strategi untuk mencapai tujuan karir yang mereka inginkan. Ya. Nah, jadi next coba, ini masih pengembangan dan manajemen karir. Ya, ya, lanjut. Nah, sebelum ke konseling karir ya, saya masih ingin bicara tentang manajemen karir dulu. Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa karir manajemen itu adalah lifelong proses. Nah, proses dalam karir manajemen ini adalah bagaimana mengaplikasikan sumber daya atau resources tadi untuk meraih tujuan di dalam karir. Nah, proses ini merupakan continuing proses atau proses yang terus berlanjut untuk membuat karyawan itu bisa beradaptasi. Ya. Ada 4 konsep utama di dalam karir manajemen sebetulnya. Yang pertama adalah sebut self-awareness. Jadi self-awareness itu menjadi pembuka atau tahap pertama di dalam proses karir manajemen. Nah, pada tahapan ini karyawan itu akan melakukan self-introspection, ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri supaya tahu kemauan terhadap karir itu apa. Misalnya, apa yang membuat tertarik? Ya, apa aspek esensialnya? Apa hal yang berarti dengan karir yang ingin kita raih itu? Apakah ada keunikan skill, jenis kegiatan yang menarik, dan sampai apakah karakter personal yang cenderung disukai? Nah, jadi keseluruhan itu bisa berbeda satu sama lain, mengingat karakter setiap orang itu pasti berbeda dan tidak akan sama. Itu self-awareness. Yang kedua, ada 4 tadi ya, sebut dengan career development planning atau career exploration namanya. Proses ini, ya, jadi rencana pengembangan karir. Jadi proses ini secara sederhana akan membantu karyawan itu untuk memikirkan apakah career goals-nya yang ingin dicapai. Nah, begitu juga langkah yang diambil untuk fokus pada pengembangan pengetahuan atau skill tertentu yang akan berguna untuk karir ke depannya. Sehingga seorang individu
pada proses ini akan menyusun rencana pengembangan karirnya sesuai dengan apa yang dimiliki, kekuatannya, keterampilannya, pengalamannya, dan juga motivasi dalam karir yang telah dia rintis. Gitu ya. Nah, yang ketiga tadi sebut dengan ada lifelong learning. Seperti yang Anda alami saat ini, ya kita alamilah. Perkembangan teknologi terjadi sangat masif. Jadi kita bicara tentang lifelong learning. Ya. Nah, hampir setiap aspek pekerjaan kita kan menggunakan teknologi modern yang canggih. Teknologi untuk membuat kita memiliki semacam ruang kerja baru, ya, yang ikut berimbas pada work life tadi dan juga pada karir. Nah, lifelong learning ini artinya manusia itu harus bisa beradaptasi dengan inovasi juga penggunaan teknologi di dalam keseharian kehidupan kerja. Jadi masyarakat itu pun harus selalu belajar seiring waktu dan agar tidak tertinggal dari yang lain. Itu lifelong learning. Lifelong learning, sorry. Yang keempat ada networking. Salah satu aspek yang kritikal di dalam career planning atau career development itu adalah sebut dengan networking yang efektif. Jadi kalau kita membangun networking, merupakan itu adalah aset yang esensial dan penting untuk membawa karir kita itu melangkah lebih maju. Nah, pengembangan skill ini untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang penting akan membangun satu relasi yang baik, networking yang baik, di mana relasi ini tentu akan membawa kesempatan karir yang lebih baik. Nah, mengelola karir manajemen karyawan memang bukan hal yang instan. Jadi, agar proses karir manajemen itu berjalan dengan baik dan sesuai, ya, kita harus membuat suatu perencanaan karir karyawan dan dipersiapkan dengan baik, mulai dari melihat potensi dan pencapaian karyawan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan level kesiapan, kemudian menempati posisi tertentu, juga membentuk satu potensial suksesor daripada perusahaan tersebut. Nah, disinilah kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan itu ditentukan dengan bagaimana proses karir manajemen di dalamnya. Dengan proses yang optimal, kualitas talenta di sini merupakan satu talenta akan tercipta satu kualitas talenta unggulan yang kita lihat di dalam konsep kualitas sumber daya manusia. Oke, itu dari yang saya katakan tadi tambahan untuk yang tidak ada di dalam video pembelajaran atau dalam PPT. Ya. Tapi nanti kan Anda bisa mendengarkannya di dalam rekaman. Nah, kita bicara di sini tentang konseling karir. Ya, kalau di sekolah itu kan ada juga konseling dan dari psikologi untuk murid. Ya. Kalau karir, konseling karir ini suatu proses mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan karir seorang pegawai, kemudian mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi. Biasanya ada beberapa masalah yang berhubungan dengan karir pegawai. Misalnya ada yang tidak terlampau serius sehingga dapat dipecahkan dalam tempo relatif cepat. Ada pula yang sangat serius, sehingga karena saking seriusnya mengganggu pekerjaan si pegawai sendiri maupun pekerjaan rekan sekerja lainnya. Dalam kondisi seperti ini, konseling karir ini sangat diperlukan, baik oleh pegawai maupun oleh organisasi. Bahkan organisasi yang cukup besar itu seringkali merasa perlu mempekerjakan seorang pakar, konselor, yang khusus menangani masalah-masalah karir ini. Biasanya yang diperlukan itu adalah mereka lulusan psikologi. Ya. Oke, next. Ya, di dalam perencanaan ternyata ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar proses perencanaan itu dapat berjalan dengan baik. Yaitu melakukan dialog, kemudian pembimbingan,
dan libatkan individual mereka itu sebagai individu, menerima umpan balik dari mereka, dan juga adanya mekanisme perencanaan karir. Itu 5 syarat utama yang harus dipenuhi supaya proses perencanaan itu dapat berjalan dengan baik. Next. Oke. Baik, ini adalah tabel ya yang memperlihatkan tahapan karir, kebutuhan tugasnya, dan kebutuhan emosional pegawai. Saya bacakan semua. Saya berikan contoh itu diawali dengan tahapan coba-coba. Ya. Apa sih kebutuhan tugasnya? Termasuk eksplorasi diri tadi. Nah, di sini diperlukan apa? Emosionalnya. Dia harus berusaha menentukan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan dia. Ya. Kemudian dia kalau dengan eksplorasi diri, dia akan mulai menemukan jati dirinya. Itu tahap pertama. Tahap kedua baru kemapanan atau kemajuan. Ya, misalnya kebutuhan tugasnya, saya kalau ada pekerjaan yang menantang itu rasanya membuat saya harus menjawab tantangan itu. Itu sudah mulai. Nah, kalau di sini mulai dia mengenal persaingan ya dengan sesama teman dan belajar juga menghadapi berbagai kegagalan. Ya, itu kalau kita ada pekerjaan yang menantang pasti ada kemungkinan ada kegagalan itu ada. Ya, itu pada kemapanan atau tahapan kemajuan. Kemudian pertengahan sebelum dilanjutkan ada disebut dengan updating keterampilan teknis yang pernah dia kuasai. Nah, kebutuhan emosionalnya apa di sini? Ya, bahwa dia mempunyai penyaluran perasaan yang dialami ya, oleh manusia yang berumur setengah baya biasanya. Ya, itu. Ya, kemudian saya tidak bacakan semua. Kepada tahapan yang lebih lanjut, ya, dia sudah lanjut, sudah lama dia bekerja di situ, maka dia sudah mulai berpikir rencana untuk pensiun. Nah, emosionalnya seperti apa yang dia miliki, dia pasti akan mendukung atau membantu orang lain agar bekerja lebih baik. Ya, dia sudah paham bahwa sudah waktunya dia menyerahkan kepada yang lebih muda karena sudah waktunya pensiun. Jadi jangan bercokol di situ saja, sudah waktunya regenerasi gitu ya. Pada lanjutan itu dibutuhkan mental yang kuat, membutuhkan suatu kerelaan, keikhlasan ya. Oke, bisa juga kemudian ada pergeseran dari peran kekuasaan ke peran yang lebih bersifat pembimbing. Nah, di sini mengembangkan identitas diri di berbagai kegiatan di luar organisasi. Ya, jadi sudah mulai misalnya saya mau kalau nanti saya pensiun, ya berarti saya harus kalau misalnya dosen sih ya pensiun ya dia akan mengajar di tempat lain barangkali itu bisa saja. Tapi kalau Anda lihat di televisi kan suka ada di SCTV yang saya lihat ya, ada acara berani berubah gitu ya. Nah, itu ada tuh di situ pensiunan kemudian dia membuka warung bakso, dia membuka perkebunan, dia berternak unggas. Nah, itu sudah ada pergeseran mulai untuk menyiapkan dirinya akan pensiun. Dan itu pada tahapan yang lebih lanjut. Next, perlakuan dari organisasi pada orang-orang yang berada pada tahapan-tahapan yang berbeda itu pasti itu pun akan berbeda pula. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang sudah berjasa bertahun-tahun loyal perusahaan dengan mereka yang baru masuk. Ya, itu juga merupakan satu penghargaan kepada karyawan. Next. Nah, mekanismenya ya tentunya di dalam proses perencanaan karir ini kita membutuhkan analisis kebutuhan karir individu. Ya. Kemudian tahapan kedua pemetaan karir mereka masing-masing
dan kemudian kita punya raport, yaitu performance appraisal atau sebut dengan penilaian kinerja secara individu. Kemudian identifikasi usaha untuk mencapai tujuan karir mereka itu seperti apa. Dibuatkan semacam apa namanya, bukan tabel, matrix ya. Oke, next. Ya, lanjut. Nah, ini ada dua cara di sini. Yang pertama sebut untuk mengidentifikasi kebutuhan karir itu sebut dengan karir by objektif ya, dan analisis peran kompetensi. Yang karir by objektif itu menjawab beberapa pertanyaan yang pertanyaan ini akan menggiring karyawan itu untuk mengkaji kembali perjalanan hidup yang dia lalui, kemudian memberikan tanda pada bagian terpenting dalam perjalanan hidup, di mana ia berhasil, di mana ia pernah gagal. Ya, di mana saya saat ini? Siapa saya? Gitu ya. Nah, ini siapa saya itu dimaksudkan untuk membantu pegawai tadi menemukan jati dirinya. Dan dia dibimbing untuk menjenguk isi jiwanya sendiri dan akan menjawab. Pertanyaan yang ketiga, apa sih kelebihan? Apa kekurangan saya? Apa bakat saya? Apa saya punya bakat menjadi pemimpin? Apa saya pemberani ataukah saya penakut? Jujur enggak? Gitu. Dan seterusnya. Nah, lanjut. Ya, next, Mbak Agnes. Pertanyaannya agak banyak. Ini Anda sudah pernah mendengarkan dari video pembelajaran, tidak perlu saya bacakan lagi. Next. Yang B, yang kedua itu adalah analisis peran kompetensi. Artinya analisis peran kompetensi ini adalah analisis untuk mengetahui peran atau jabatan apa yang paling sesuai untuk seorang pegawai. Kemudian kita mengkaji kompetensi apa saja yang telah dikuasai oleh pegawai tadi dan kompetensi mana yang dia belum kuasai. Contoh misalnya peran atau jabatan dalam sebuah pusdiklat. Ya, ini banyak pusdiklat atau dalam satu lembaga pembelajaran. Ada evaluator, fasilitator, konselor, penulis, dan seterusnya sampai dengan pengembang kurikulum. Itu di dunia pendidikan atau pelatihan. Ya, di pusdiklat kan pusat pendidikan dan pelatihan. Next. Ya, lanjut. Sekarang kita bicara tentang pengembangan. Nah, pengembangan karir itu kan proses pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan karir. Nah, pengembangan karir pegawai itu dapat dilakukan melalui dua cara, diklat ataukah non-diklat. Ya. Kalau secara diklat itu menyekolahkan pegawai di dalam ataupun di luar negeri, memberikan pelatihan, memberi pelatihan sambil bekerja atau on the job training. Dan juga bisa yang cara non-diklat itu memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi atau menghukum pegawai, ya, jadi reward and punishment. Jadi sini kalau yang salah ya dia dihukum, bisa mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi atau bisa juga merotasi. Ini contoh pengembangan karir yang non-diklat. Next. Nah, kesuksesan proses pengembangan karir ini tidak hanya penting bagi organisasi secara keseluruhan, ada beberapa faktor yang sering kali berpengaruh terhadap manajemen karir, yaitu hubungan pegawai dengan organisasi, personality pegawai, faktor-faktor eksternal yang akan berpengaruh juga kepada perkembangan pegawai. Politicking dalam organisasi, ya, like and dislike, ya. Kemudian sistem penghargaan, jumlah pegawai, ukuran organisasi, budaya organisasi, dan juga tipe manajemen. Itu sangat berpengaruh terhadap manajemen karir. Next. Nah, Departemen SDM itu tugasnya yang utama adalah menyediakan tenaga kerja, ya, yang dapat memberikan rasa puas bagi perusahaan dan memberikan rasa puas pekerja terhadap perusahaan. Di sini ukuran rasa puas kerja itu
berupa hal-hal yang telah diberikan perusahaan kepada mereka. Misalnya ada asuransi kesehatan, presentasi bonus, gaji secara berkala naik, premi, ya. Kemudian karena dia hadir kasih premi atau beasiswa bagi keluarga karyawan. Jadi setiap departemen di dalam satu perusahaan itu memiliki fungsi masing-masing. Berbeda satu dengan yang lain, namun fungsi ini diperlukan supaya perusahaan itu dapat berjalan ke arah sesuai yang direncanakan sehingga tujuannya dapat dicapai. Jadi ada fungsi lini, ya, ada fungsi koordinatif, ya, next, dan ada fungsi staff, ya. Jadi di sini apa namanya, ada 3 fungsi. Dapat dijalankan dengan baik akan terjadi hubungan kerja yang sama dan serasi sehingga dapat memberikan keuntungan, ya, bagi perusahaan. Ada juga yang lain disebut dengan fungsi perumus strategi, ya. Kemudian pemberi saran atau memberikan jasa layanan dan pelaksana pengendalian, itu Departemen SDM. Next. Oke, baik. Saya ingin tanya sekarang, ya, pernahkah Anda, tolong dijawab, ya, siapa yang bisa menjawab ini? Pernahkah Anda mendengar apa yang disebut dengan dunia tanpa batas? Pernah dengar? Kita akan berbicara sekarang organisasi tanpa batas atau disebut dengan boundaryless organization. Ada yang pernah tahu apa itu boundaryless organization? Nanti kaitannya dengan karir. Oke? Ada yang tahu? Halo? Ada berapa orang ini? Ya. Ada 13 orang. Ayo, come on. Siapa yang tahu apa itu disebut dengan boundaryless organization atau organisasi tanpa batas? Ya. Sebetulnya apa tuh coba organisasi tanpa batas? Ada yang tahu? Pak Sofyan? Jeng Resti? Halo? Izin menjawab, Prof. Ya, Ratna. Organisasi tanpa batas adalah suatu perubahan paradigma yang menyatakan bahwa dalam organisasi sangat sedikit batas-batas antara orang, tugas, proses, tempat yang semua itu ditunjukkan untuk lebih fokus pada eksplorasi ide, keputusan, informasi, dan bakat seseorang. Baik, benar sekali, ya. Jadi kita tahu bahwa perubahan lingkungan bisnis dan organisasi sekarang ini tidak sekedar berjalan sangat cepat, tetapi juga bersifat tidak pasti. Nah, hal ini kemudian berimplikasi pada munculnya fenomena-fenomena baru seperti globalisasi atau disebut dengan dunia tanpa batas, dan juga bisa dikatakan hilangnya batas-batas antar negara, antar daerah, bahkan antar individu. Jadi di dalam lingkungan organisasi ini muncul apa yang dinamakan organisasi tanpa batas. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Siapa tadi ya? Cindy. Oh, Ratna. Oke, betul sekali bahwa boundaryless organization itu adalah suatu perubahan paradigma yang menyatakan bahwa dalam organisasi itu sangat sedikit batas-batas antar orang, antar tugas, antar proses, antar tempat, dan semuanya itu sebenarnya ditujukan untuk lebih fokus pada eksplorasi ide, pada pembuatan keputusan, informasi yang masuk, dan bakat seseorang. Nah, lingkungan bisnis yang tadi saya katakan berubah sangat cepat. Persaingan itu tidak lagi berada pada level produk, melainkan sudah pada level persaingan antar perusahaan atau antar organisasi. Nah, persaingan antar perusahaan ini atau organisasi tadi itu merupakan persaingan yang lebih ketat daripada sekedar persaingan antar produk. Kenapa? Karena sumber daya yang digunakan untuk bersaing itu tidak hanya sumber daya divisi produk tertentu, melainkan
merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Nah, implikasi persaingan seperti ini ya adalah di mana organisasi itu dituntut untuk melakukan leverage pada semua sumber daya yang dimilikinya agar supaya mampu menjadi organisasi yang unggul. Membuat organisasi yang fleksibel atau juga organisasi yang tanpa batas tadi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan antar perusahaan. Bentuk penerapan organisasi tanpa batas ini dapat berupa bentuk organisasi yang baru seperti misalnya ada organisasi virtual, organisasi yang diberdayakan atau empowered organization, ada kelompok kerja yang berkinerja tinggi, ya, dan juga organisasi yang melakukan re-engineering. Nah, tujuan utama bentuk organisasi yang baru tadi itu merupakan satu peningkatan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan produktivitas organisasi yang tadi memiliki daya saing tinggi. Jadi di dalam organisasi tanpa batas tadi, batasan yang ada di dalam organisasi ini ada bentuknya vertikal. Artinya ada batas antara tingkatan pegawai di dalam organisasi. Yang kedua, ada juga yang batasan disebut dengan horizontal. Ya. Nah, horizontal itu batas antara fungsi dan disiplin pekerjaan. Ada yang disebut dengan eksternal. Kalau eksternal ini adalah merupakan batasan antara organisasi dengan pemasok, dengan pelanggan, dan dengan pembuat peraturan. Dan yang berikut adalah batasan geografis. Ini yang sering kita dengar bahwa globalisasi itu adalah hanya pada batasan geografis saja, yaitu batas antar negara, budaya, dan juga pasar. Nah, seharusnya tidak digunakan untuk membatasi orang, tugas, proses, dan tempat, melainkan difokuskan pada bagaimana mengalirkan ide tadi, informasi, bakat, dan keputusan yang diperlukan. Ya. Nah, jadi perubahan organisasi menjadi organisasi tanpa batas ini tentu saja sangat berpengaruh pada pengembangan karir karyawan. Jadi, jadi di dalam kalau saya di dalam era sekarang ini ya, sebagian orang, apakah itu karyawan, apakah itu manajer, merasa sulit untuk berkarir. Karir di sini didefinisikan sebagai serangkaian pekerjaan yang dimiliki seseorang yang masih mampu aktif melakukan pekerjaan. Nah, untuk memperoleh karir yang baik tadi secara tradisional sudah kita sampaikan bahwa untuk memperoleh karir yang baik dalam organisasi tanpa batas, semua orang itu harus melakukan manajemen karir pada dirinya dengan baik. Di samping itu, para manajer juga harus memberlakukan manajemen karir yang baik untuk bawahannya. Di mana manajemen karir itu adalah suatu proses untuk membuat yakin bahwa organisasi itu akan mempunyai orang yang tepat dengan keterampilan atau skill yang tepat pada waktu yang tepat, dan semua anggota organisasi pun saling membantu untuk mencapai sesuatu yang dianggap tepat. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang organisasi tanpa batas, apa sih paradigma tanpa batas itu? Ya, saya ingin sampaikan bahwa tantangan terbesar bagi organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang cepat, discontinue, dan tidak pasti itu adalah bagaimana organisasi di dunia ini mampu mengadaptasi secara cepat, ya, agar perubahan yang terjadi itu tidak mengganggu kinerja organisasi. Untuk itu perlu diupayakan agar batas-batas organisasi itu diminimaliskan. Ada 4 batas organisasional, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu batas vertikal, batas horizontal, batas eksternal, dan batas geografis. Yang selama ini batas-batas itu digunakan untuk membagi tugas, orang, proses, ya, dan tempat. Dalam organisasi tanpa batas, batas itu semaksimal mungkin dikurangi. Dan jika masih ada batas-batas organisasional, maka lebih
difokuskan bagaimana tadi saya katakan ada ide, bakat, dan informasi serta keputusan itu dapat mengalir ke semua level atau pihak-pihak yang terlibat di dalam operasional. Nah, jadi di dalam organisasi tanpa batas itu, organisasi berusaha meniadakan batas. Oleh karena itu, keanggotaan organisasi tidak hanya bergantung pada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jika ada satu tugas atau pekerjaan yang mensyaratkan suatu kompetensi tertentu, sementara organisasi tidak memilikinya, maka bisa diperoleh melalui outsourcing atau dengan memiliki karyawan kontingen namanya. Identitas departemen itu menjadi lebih bersifat desentralisasi dan juga dia berkoordinasi lintas fungsi, ya. Kemudian juga melalui tim kerja. Sementara tanggung jawab pekerjaan lebih pada pencapaian nilai dibanding dengan jumlah tugas yang selesai. Nah, jadi outcome-nya lebih diutamakan. Dampak terbesar kita lihat dari perubahan paradigma organisasi menjadi organisasi tanpa batas itu adalah pada sumber daya manusianya. Peran karyawan menjadi tidak jelas karena tidak ada batas departemen ataupun fungsi. Nah, hal ini juga didorong oleh peningkatan jumlah pekerjaan dalam waktu singkat sehingga the job description itu ya tidak mungkin dibuat secara detail, tapi hanya garis besarnya saja dengan alasan efisiensi waktu dan tenaga. Nah, demikian juga tidak ada batas kompetensi individu. Organisasi tanpa batas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian beragam atau multi skill. Akibatnya pendekatan manajemen sumber daya manusia menjadi berubah dari job based approach menjadi kompetensi based. Ya. Sekarang kalau kita lihat, kalau begitu bicara tentang manajemen sumber daya manusia berarti ada boundaryless people. Jadi di dalam organisasi tanpa batas ini mau tidak mau sumber daya manusia yang dimiliki juga harus berubah menjadi orang-orang yang tanpa batas atau sebut dengan boundaryless people. Ya, sebentar. Nah, boundaryless people ini itu merupakan orang-orang yang sadar sepenuhnya bahwa di antara dirinya dengan orang lain tuh sangat tipis perbedaannya, khususnya mengenai kompetensi diri. Individu itu merasa tidak layak, menganggap kompetensi dirinya sudah memenuhi persyaratan organisasi tanpa melihat orang-orang di sekitarnya. Di samping itu dia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada organisasi atau manajer, tetapi harus memiliki kompetensi unggul yang kompetitif dan nantinya akan dapat mendukung kinerja organisasi. Nah, orang-orang di dalam organisasi tanpa batas ini juga harus menyadari bahwa kompetensi seseorang itu sangat mempengaruhi prestasi kerja individu, bukan berdasar pada berapa macam tugas yang dia kerjakan. Sehingga dalam organisasi lama, kalau kita lihat, kompetensi seseorang itu akan muncul pada saat organisasi menyajikan atau menyediakan kompensasi tertentu. Tapi dalam organisasi tanpa batas, tidak demikian. Melainkan seseorang itu dituntut sadar dan mengenali kompetensi yang ada pada dirinya. Jadi kalau begitu, kalau ada tugas yang diberikan, dia akan segera mengerjakannya tanpa banyak memperhatikan posisi ataupun jabatan yang bisa diterima. Nah, orang-orang dalam organisasi tanpa batas ini juga tentunya pastinya dituntut lebih bisa beradaptasi. Dia harus fleksibel menghadapi perubahan lingkungan itu dengan tetap memperhatikan tujuan organisasi. Ada kan tadi paradigmanya berubah, berarti akan ada restrukturasi organisasi. Itu juga bagaimana untuk menjadi organisasi tanpa batas. Restrukturisasi atau penstrukturan kembali itu pada dasarnya merupakan pembenahan atau perombakan mendasar terhadap seluruh mata rantai bisnis perusahaan dan tujuannya tentunya untuk mencapai daya saing yang lebih tinggi. Nah, dengan kata lain, restrukturisasi itu menyangkut seluruh fungsi manajemen sebuah perusahaan.
fungsi operasi, fungsi keuangan, pemasaran, dan MSDM. Nah, semua bentuk restrukturisasi yang dilakukan itu akan mempengaruhi aspek sumber daya manusianya. Dalam hal ini karyawan perusahaan. Kenapa? Karena pada dasarnya restrukturisasi yang dilakukan itu cenderung mengarah pada terbentuknya organisasi yang ramping dengan jenjang kendali pendek sehingga operasionalnya semakin efisien dan fleksibel. Kita lihat organisasi bentuk lama. Organisasi bentuk lama ini kan struktur vertikalnya dan tinggi, dipandang kurang efisien dan tidak mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi sehingga akan menghasilkan menghambat kerja organisasi. Kenapa? Karena aliran keputusan itu harus diambil oleh rantai keputusan yang panjang dan dia cenderung menimbulkan biaya yang mahal. Karena itu muncul bentuk organisasi baru, yaitu organisasi dengan struktur yang lebih datar, hierarki yang lebih pendek, dan dengan orang-orang yang lebih sedikit sehingga muncul yang disebut dengan istilah downsizing atau delayering, ya, flattering itu istilah dalam pencutan. Jadi downsizing itu adalah memangkas dan memotong bagian organisasi yang dianggap menjadi beban atau menjadi sumber biaya. Biasanya menyangkut sumber daya manusia yang bentuknya adalah pemberhentian sejumlah pegawai, pensiun dini, ataupun penawaran untuk berhenti. Delayering itu adalah meningkatkan jangkauan kendali manajemen dan diimbangi dengan peningkatan self management, ya, sehingga dari bawahan itu dapat kendali manajemennya dapat dilakukan oleh atasan dan bawahan. Kalau flattering tadi merupakan cara organisasi untuk membuat strukturnya itu mengurangi yang namanya jumlah level di dalam strukturnya. Nah, bagi organisasi fleksibel, yang penting adalah bagaimana bisa memelihara dan mengelola fleksibilitasnya. Fenomena ini ya membuat peluang karir menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu, diperlukan model manajemen karir yang baru, baik bagi karyawan maupun manajer, supaya dia bisa mengatur karirnya itu dengan baik, sehingga sesuai dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kalau kita lihat tadi dari PPT tadi, itu adalah model manajemen karir tradisional. Ya. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa di dalam model manajemen karir tradisional itu ada kecenderungan perusahaan itu melakukan perubahan struktur organisasi sehingga menyebabkan model manajemen karir tradisional tidak sesuai lagi untuk dipergunakan. Karena model tersebut menjadikan manajer dan karyawan hanya sebagai perencana karir atau career planner. Ya. Nah, karakteristik model manajemen karir tradisional itu kan satu, berasumsi pada jalur karir. Ingat ya, tadi kita sudah jelaskan jalur karir itu tetap, jadi disebut career path-nya itu. Nah, kenapa? Karena diasumsikan bahwa perubahan lingkungan itu bersifat gradual, incremental, dan juga dapat diprediksi. Yang kedua, keberhasilan karir itu diidentikan dengan jumlah trofi atau penghargaan yang terkumpul. Ingat tadi ya, yang kita bahas sudah. Dan yang ketiga, berfokus pada tujuan jangka panjang yang tetap. Yang keempat, menciptakan suatu karir yang linear, yaitu kenaikan karir sesuai dengan tahapan jenjang jabatan ataupun struktur organisasi. Dia juga meyakini bahwa tujuan tergantung pada usia. Ya, tadi ada pensiun. Mengembangkan rencana yang kaku dengan pengembangan tujuan yang tidak pernah diuji ulang. Dan arah kemajuan itu melalui yang disebut dengan external career markets, ya, pasar kerja di luar eksternal, dan berasumsi bahwa organisasi itu akan merencanakan dan mengarahkan karir dan mereka akan menggantungkan karirnya pada perusahaan. Itu yang tradisional yang kita bahas tadi. Ya. Nah,
Jadi kalau kita melihat karakteristik yang dimiliki oleh model manajemen karir tradisional, nah semua orang, manajer, karyawan itu tidak dapat berkarir dengan baik karena perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan bisnis sekarang ini tidak dapat diikuti oleh mereka yang meyakini dan melaksanakan model manajemen karir tradisional. Nah, perubahan yang menonjol itu terjadi di kegiatan bisnis sekarang ini, misalnya adanya perombakan struktur organisasi berupa perubahan proporsi karyawan antara pekerja tetap dengan pekerja tidak tetap. Pekerja tetap proporsinya sangat sedikit dibandingkan dengan pekerja tidak tetap. Ini fenomena yang nampak. Ya. Nah, perubahan sistem hierarki ke sistem jaringan yang tentu saja tidak diadopsi oleh model manajemen karir tradisional. Nah, perubahan-perubahan tadi itu tidak diantisipasi dan tidak diprediksi oleh model manajemen karir yang lama. Dan inilah yang menjadi alasan yang kuat bahwa model manajemen karir lama itu tidak sesuai lagi untuk kondisi bisnis sekarang, khususnya pada organisasi tanpa batas. Dan seyogyanya digantikan dengan manajemen karir yang baru. Apa sih? Itu tadi kita bicara tentang manajemen karir yang tradisional. Nah, apa sih manajemen karir baru itu? Dari di dalam manajemen karir yang baru, karyawan itu tidak hanya sebagai perencana karir saja, melainkan sebagai karir strategis. Artinya yang membuat strategi-strategi tentang karir. Ya. Nah, karakteristik tadi model manajemen karir baru ini pertama menggambarkan jalur karirnya itu yang terputus dan berubah dengan perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi, dan perusahaan tentunya perusahaan pun tidak dapat menjamin stabilitas corporate career path itu ataupun juga mungkin security of job daripada karyawan. Yang kedua, mengidentikan keberhasilan karir itu dengan customer value. Kok habis ya? Halo, sebentar. Oke, kok tiba-tiba mati. Bisa didengar suara saya? Halo? Bisa, Prof. Bisa. Oke, baik. Jadi yang ketiga berfokus pada tujuan ganda berjangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian mengembangkan rencana multidimensional di mana beberapa tujuan itu dikelompokkan untuk memenuhi kebutuhan baru di dalam tahap hidup seseorang. Dan yang kelima adalah meyakini bahwa tujuan itu tidak tergantung pada usia, sehingga mereka bebas menjalankan cara-cara baru ya pada setiap langkahnya. Kemudian menciptakan rencana yang fleksibel, ya, yang tentunya dengan tujuan yang terus dikaji ulang sehingga memungkinkan adanya rencana situasional. Dan arah kemajuan itu harus disesuaikan dengan keputusan karir yang berfokus pada kebutuhan customer. Ya. Yang ke-8, berasumsi atau yang terakhir ini, berasumsi bahwa mereka itu akan merencanakan dan mengarahkan karir sendiri, tidak menggantungkan diri kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, sekarang apa perbedaan antara manajemen karir tradisional dengan model manajemen karir yang baru? Ya, kita lihat coba. Mungkin ada yang bisa apa sih perbedaannya antara model manajemen tradisional dengan model manajemen karir yang baru? Ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bedanya ya. Kalau model manajemen karir tradisional itu bahwa karyawan itu sebagai perencana karir. Tapi kalau di dalam model manajemen karir yang baru, dia sebagai strategis ya, jadi sebagai karir strategis. Ya. Jadi yang membuat strategi-strategi pengembangan karir. Kalau yang di sebelah manajemen karir tradisional berasumsi bahwa karir path-nya itu tetap.
Tapi kalau di dalam yang baru itu career path-nya atau jalur karirnya itu terputus-putus dan berubah, ya. Bisa meloncat gitu artinya. Nah, kalau yang lama itu keberhasilan diidentikan dengan trofi dan dapat diprediksi. Kalau yang baru keberhasilan itu diidentikan dengan customer value, nilai seorang konsumen. Yang lama berfokus pada jangka panjang yang tetap, kalau yang baru berfokus ganda, bisa jangka pendek dan juga bisa jangka panjang. Yang lama jenjang karir itu sifatnya linear, kalau yang baru tidak linear, ya bisa berbeda-beda. Ya. Kemudian yang lama tergantung pada usia, kalau yang baru tidak tergantung pada usia. Yang lama itu sangat rencananya itu biasanya kaku, tapi kalau di yang baru rencana lebih fleksibel. Nah, yang lama arah kemajuan melalui eksternal karirnya itu kalau kita lihat arah kemajuannya itu melalui eksternal karir market ya. Kemudian kalau yang baru itu arah kemajuannya disesuaikan dengan kebutuhan customer. Yang kesembilan, yang lama itu menguntungkan karir diri pada perusahaan, menggantungkan, sangat tergantung sekali. Tapi kalau yang baru tidak menggantungkan karir dari pada perusahaan di mana dia berada. Nah, sekarang yang terakhir saya ingin sampaikan, karir pada organisasi tanpa batas itu seperti apa? Ya. Paradigma tradisional tadi mengatakan bahwa karir adalah rangkaian atau urut-urutan posisi atau pekerjaan seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Ingat ya tadi definisinya. Nah, konsep ini relevan diterapkan pada suatu organisasi yang memiliki struktur vertikalnya tall, tinggi. Ya. Nah, dalam organisasi saat ini atau organisasi yang tanpa batas, paradigma itu tidak relevan lagi. Kenapa? Karena dalam organisasi tanpa batas, struktur organisasinya cenderung datar atau flat akibat adanya tadi restrukturisasi. Nah, atau juga ada downsizing atau ada delayering. Nah, tadi kita sudah uraikan di atas bahwa paradigma karir lama lebih banyak mengutamakan kebijakan organisasi. Artinya, karir seseorang itu lebih banyak tergantung atau dipengaruhi oleh kebijakan manajemen atau atasan. Nah, kemungkinan seseorang bisa mengatur karirnya sendiri sangat kecil. Ini yang dijadikan alasan mengapa karir lama itu tidak relevan lagi jika diterapkan pada organisasi saat ini, yaitu yang disebut dengan organisasi tanpa batas tadi. Nah, organisasi tanpa batas ini dituntut untuk lebih fleksibel karena perlu dukungan orang-orang yang mampu mengatur dirinya sendiri atau disebut dengan high self management. Nah, karir dalam konsep baru itu merupakan rangkaian pekerjaan atau tugas yang disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan individu atau sering disebut dengan protein karir. Nah, dalam protein karir ini, organisasi tidak lagi terlalu banyak mencampuri rencana karir seseorang. Seorang karyawan akan menentukan sendiri arah karirnya sesuai dengan nilai, dengan kekuatan, dengan kelemahan, dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga dalam karir ini, perubahan karir itu sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai, kepentingan, dan kemampuan individu. Tujuan karir bukan lagi promosi atau posisi yang lebih tinggi, tetapi sukses psikologis, yaitu perasaan bangga atau senang atas pencapaian suatu tujuan di dalam hidupnya yang tidak terbatas hanya pada prestasi kerja yang biasanya dicerminkan dengan kenaikan gaji ataupun promosi jabatan. Nah, kan tadi disampaikan bahwa dalam tradisi tradisional itu karyawan kan tidak memiliki banyak peluang untuk mengetahui mengapa dia harus melakukan suatu tugas. Dia hanya tahu bagaimana tugas itu dikerjakan. Beda dengan karir baru. Karir baru ini karyawan diberi kesempatan, bahkan dituntut untuk bisa belajar. Tidak sekedar tahu bagaimana menyelesaikan tugas, tetapi juga tahu mengapa tugas itu harus dikerjakan.
dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Ya. Jadi dalam karir baru itu karyawan itu akan dapat lebih memahami strategi yang sedang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan sehingga akan tercapai integrasi tujuan organisasi. Jadi dengan demikian karyawan akan lebih merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi. Dan karyawan juga akan merasa lebih bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi. Ya. Sekarang di dalam manajemen karir baru, itu apa sih peran perusahaan? Ya. Peran perusahaan di dalam manajemen karir yang baru ini, ya, bahwa melalui manajemen karir organisasi, ya, itu perusahaan itu berperannya di situ melalui manajemen karir organisasional, ya, yang mengatakan bahwa MKO itu atau manajemen karir organisasional ini adalah suatu aktivitas dan kesempatan organisasi atau perusahaan untuk menjamin agar manajemen itu dapat memenuhi atau lebih memenuhi kebutuhannya di masa depan. Halo, masih ngajar bentar ya. Nah, praktik MKO ini ya, atau sebut dengan tadi manajemen karir organisasional ini meliputi perencanaan karir, tadi ada jalur karir, aktivitas pelatihan dan pengembangan, program pengembangan sasaran, promosi, dan sampai dengan staffing. Tadi sudah ada berapa? Ada 11 barangkali. Ya. Nah, praktik MKO ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersedianya tenaga kerja, kondisi keuangan, nilai-nilai daripada manajemen puncak, dan juga lingkungan sosial dan ekonomi, serta industri dan strategi bisnis perusahaan secara tepat dan biaya yang efektif. Jadi manfaat MKO itu yang diperoleh oleh perusahaan adalah meminimumkan perputaran pekerja kunci. Jadi memelihara supaya pekerja-pekerja kunci itu tidak keluar masuk gitu. Kita harus bisa mempertahankan mereka dan mendorong perputaran bagi kerja yang kurang produktif. Mereka turnover-nya biarkan saja. Mereka juga tidak produktif misalnya. Mengevaluasi dan mengembangkan keterampilan untuk berperan pada masa yang akan datang. Kemudian mengembangkan secara umum orientasi nilai korporasi, menjaga kontinuitas, mengurangi persaingan yang tidak sehat, menciptakan image korporasi yang positif, ya. Itu yang di mana dia juga harus menjaga kebijaksanaan manajerial, ya. Jadi sebetulnya ada menciptakan atau menopang manajer karyawan sebagai karier strategis itu seyogianya praktik MKO ini diarahkan agar tercipta perbaikan perjanjian kerja dan penumbuhan daripada karier resilient workforce, ya. Yang pertama, perbaikan perjanjian kerja. Memperbaiki perjanjian kerja lama antara perusahaan dan pekerja itu dengan menyusun perjanjian baru. Itu perbaikannya. Yang kedua disebut dengan karier resilient workforce. Ini adalah kelompok karyawan yang tidak hanya mau melaksanakan lifelong learning, tapi juga siap introspeksi diri untuk siap menghadapi perubahan, memiliki tanggung jawab terhadap manajemen karir diri mereka sendiri. Ya, tentunya implikasinya adalah setiap individu itu akan sadar terhadap ilmu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki, juga terhadap kelemahan yang dimilikinya. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya berikan tambahan, ya, bahwa ada beberapa kontrak psikologis, ada tadi yang sudah sampaikan di dalam organisasi yang baru, ya, manajemen karir organisasional yang baru di era tanpa batas. Ya. Ada pertanyaan sampai di sana? Halo? Ya. Sebetulnya saya ingin melanjutkan dengan pengembangan karir tanpa batas, tapi sudah jam berapa ini? Sudah waktunya ya Mbak Agnes. Halo, Agnes.
Waktunya udah habis. Masih 2019, Prof. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo? Halo, Prof. Ya, siapa nih? Jeng Resti. Ya, Jeng Resti. Ya, silakan. Kenapa Jeng Resti? Kan tadi itu hanya berpacunya ke manajemen tradisional sama modern. Berarti kalau misalnya organisasi tanpa batas itu bisa diterapkan di semua jenis Organisasi. perusahaan ya, Prof ya. Ya, ya. Yang Bisa penting manajemennya aja udah pengelolaannya udah modern gitu. Jadi bisa diterapkan di lini perusahaan mana saja gitu. Berarti. Tergantung dari kebijakan pimpinannya. Mau menerapkan yang lama ataukah dia akan sadar bahwa sekarang ini semuanya dipengaruhi oleh globalisasi yang disebut dengan tanpa batas itu tadi. Jadi harus lebih mendengarkan karyawan. Ya, itu juga merupakan salah satu yang ya Mbak Agnes ada apa? Yang salah satu yang bisa dipertimbangkan. Betul. Tapi sekarang ini di Indonesia belum sepenuhnya ya bisa memperlakukan manajemen organisasional tanpa batas ini. Ya. Jadi Anda bertanya apakah bisa diberlakukan? Bisa semuanya bisa karena tadi kan tanpa batas itu bukan hanya tanpa batas karena geografi atau sebut dengan tanpa batas negara, tidak hanya itu. Antara kita karyawan dengan karyawan pun itu bisa ada tidak ada batas. Jadi persaingan ya kita bersaing bersama-sama gitu. Ya. Begitu Mbak siapa tadi? Jeng Resti. Iya, Prof. Ya. Oke. Ada lagi? Saya, Prof. Ya, Melanie. Iya, menurut Prof sendiri di pandangan tentang manajemen SDM itu di umur kita yang masih muda ini itu lebih cocok kita berpindah-pindah pekerjaan untuk mencari passion kita atau kita lebih meniti ke karir itu tersebut sendiri gitu. Menurut Prof lebih baik yang mana? Ya, kalau tadi dari teori yang ada kan kalau dia menggunakan pendekatan yang lama, berarti kan itu harus begitu, terus dia bisa naik ke sana, belum tentu juga bisa naik, kan itu runtutnya ke sana runutnya. Tapi kalau yang organisasi tanpa baru enggak seperti itu. Dia bisa mencolot misalnya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu, kecuali si perusahaan tersebut dapat memelihara, artinya memperhatikan karyawan yang pintar tadi supaya nggak pindah. Gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, begini Mbak, saya dulu ada satu meletakkan jangkar karir saya itu di pendidikan. Nah ya, di pendidikan itu saya memperoleh satu pemenuhan kepuasan hidup saya karena saya senang sekali menjadi guru sehingga sampai sekarang jadi guru besar gitu ya. Nah itu saya. Tetapi untuk di dalam kalau kita dalam satu organisasi itu tergantung Mbak Angelica ya. Yang tanya tadi siapa? Angelica. Halo? Melanie ya Melanie. Nah kan kita bekerja, tadi saya katakan, kalau tidak cocok kenapa harus dipaksakan? Tapi ada juga karena dia terpaksa melakukan pekerjaan di situ karena ada janji karir yang diberikan oleh pimpinan misalnya. Jadi dipaksakan, jadi dia berusaha untuk menjadi baik supaya jenjang karirnya bisa dilalui oleh dia. Nah, menurut saya sih, kalau nggak cocok mau dipaksakan terus gimana? Bukan berarti kita mencari cocok tidak cocok itu adalah relatif ya, relatif. Apakah kita bisa menyesuaikan nggak dengan budaya korporat yang ada di situ ya. Seperti misalnya, aduh di perusahaan ini kok sangat disiplin. Ya. Contoh misalnya anak saya ya, anak saya dia lulus S1, dia masuk diterima di Citibank. Dia pendidikan semuanya melalui perbankan di Citibank sampai dia mencapai
puncaknya itu dia menjadi senior vice president di Indonesia, Citibank Indonesia. Kemudian dia dipindah ke Singapura untuk menjadi senior vice president di sana. Itu jenjang karir nampak banget. Tapi ketika di puncak, dia merasa dia tuh seperti lelah, ya, lelah karena pekerjaan di Citibank itu sangat penuh sekali sehingga sampai dia tidak bisa punya anak, ya. Ya, karena apa? Karena pulangnya jam 1 malam, suaminya juga sudah tidur, sudah capek. Akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang beliau tidak, anak saya nomor 2 ini masih bekerja di Singapura, tetapi di Singapura sama, dia juga senior vice president untuk Citibank di Singapura. Kemudian dan juga Asia Pasifik. Nah, sekarang setelah beberapa tahun dia di Singapura itu sudah sejak tahun 2002 di sana, ya. Nah, sejak tahun itu kemudian dia itu merasa sekarang ini capek gitu ya. Karir saya itu rasanya kok sudah mentok, mau jadi apa lagi. Akhirnya dia dengan merasa kelelahannya dia pindah sekarang ke Deutsche Bank. Kenapa pindah? Saya katakan, aku capek kan. Kenapa? Saya bilang itu pekerjaannya sangat melelahkan. Pulang jam 1 malam, ya. Kemudian nanti jam 7 harus kembali di kantor, nanti sampai sore lah, sampai malam lagi gitu. Itu akhirnya dia pindah ke Deutsche Bank dengan tekanan pekerjaannya yang lebih rendah. Nah, itu kalau itu kan dia pindah karena dia sudah cukup sampai pada top karirnya gitu ya menurut dia tuh. Ya, itu sih dia sepertinya yang saya analisis sekarang ini, dia tuh sepertinya memaksakan dirinya untuk tetap di situ karena ada jenjang karir yang menjanjikan. Dia diberi kesempatan untuk kuliah lagi, sekolah lagi sampai yang tertinggi gitu. Nah, itu bagi dia tantangan yang harus dia lalui. Memang anaknya keras hati. Tapi akhirnya setelah sampai di puncak dia, aduh saya kok kepengen mundur gitu. Nah, kalau misalnya itu karena dia, saya pikir dia melaksanakan melalui jenjang karirnya itu karena keterpaksaan ada iming-iming tadi. Nah, memang walaupun iming-iming itu dibuktikan, tapi hatinya berbicara lain gitu. Nah, kalau sekarang sebagai anak muda, anak saya itu lahir tahun 69, ya. Jadi seibu kamu kali ibu kalian, ya. Nah, kalau menurut saya, ya, sepanjang di situ pekerjaan tersebut itu menyenangkan, ya, tapi budaya lingkungan kerja kita ternyata tidak menyenangkan, yaitu berarti kita yang harus menyesuaikan pada keadaan perusahaan, bukan perusahaan yang harus menyesuaikan pada kita. Nah, Anda kan jadi begini, ada yang disebut dengan product life cycle atau siklus hidup produk. Nah, ini model ini bisa diterapkan di dalam jenjang karir. Ya, contoh misalnya, masih muda, Anda melihat karir naik seperti ini grafiknya. Jangan sampai ke puncak karir. Ya, tapi sebelum mencapai puncaknya, Anda harus punya inovasi, misalnya dengan sekolah lagi, supaya Anda pendapatan Anda itu tidak menurun, karena kalau sudah di puncak karir dia akan jeglek ke bawah, dan itu akan merupakan satu grafik yang menurun. Jadi sebelum sampai pada puncaknya, Anda harus berinovasi. Anak saya juga dia lalu pendidikan sudah, dan dia sebelum sampai pada puncak yang lebih tinggi, dia kemudian mengambil langkah yang lain. Karena apa? Karena faktor kelelahan. Nah, kalau Anda ya, sekarang dengan kalian kuliah aja itu suatu keinginan untuk merubah, ya, merubah sesuatu yang disebut dengan knowledge dan keterampilan. Nah, jadi Anda bekerja sekarang ini tentunya dengan keterampilan yang belum
tidak begitu diunggulkan di dalam perusahaan karena masih muda, masih percobaan. Tetapi kalau perusahaan itu menjanjikan jenjang karir yang baik, ya Anda mencoba untuk memenuhinya. Ketika jenjang karir Anda sudah agak tinggi, Anda pindah ke perusahaan pun pasti akan diterima karena sudah ada pengalaman. Tapi kalau mau keluar masuk, ya dilihat dulu. Kalau memang di situ ada yang kurang menyenangkan, dipaksakan kerja juga jangan. Ya, jadi mestinya Anda, kalau saya sih dulu ya lulus SMA itu saya sudah kepengen jadi dosen. Saya kepengen jadi guru, bukan dosen, guru. Ya, karena bapak ibu saya guru. Jadi jangkar karir saya sudah dalam cita-cita saya mau jadi pendidik. Gitu. Makanya saya terus jalan meniti karir, jenjang karir itu dengan melalui beberapa pendidikan. Nah, keluar masuk atau turnover daripada karyawan ini juga penting untuk perusahaan, ya. Jadi kalau Anda memang di situ dibutuhkan, maka Anda akan dipertahankan supaya Anda tidak keluar. Kalau Anda memang tidak terampil atau dinilai kurang disiplin atau kurang produktif, maka Anda mau keluar pun silahkan gitu. Itu bedanya. Tapi kalau pertanyaan Anda kan sebagai anak muda yang Anda sudah bekerja ya, Mbak siapa tadi, Mbak Ratna. Iya, Ratna Prof. ya Gimana tadi. putus-putus, Prof? Oh gitu. Nah jadi kalau Anda sudah bekerja, usia Anda berapa sekarang? Halo, halo. Anda saya jelaskan kedengaran enggak ya? Saya berusaha menjawab pertanyaan Anda. Halo? Siapa sih tadi, Ratna ya? Ya, Agnes, siapa tadi yang bertanya? Saya lupa namanya. Melani, Prof. Oh, Melani. Ya, Melani kok ngilang sekarang? Betul. Oh, ini dia ada Melani. Halo, Melani. Iya, Prof. Bisa dengar nggak tadi penjelasan saya? Tadi agak putus-putus soalnya jaringannya jelek, Prof. Oh, oke. Jadi Iya. usia Anda berapa sekarang? Usia saya 22. Oke, ya seumur cucu saya nomor 7 itu. Ya. Baik, Melani, 23 Anda sekarang bekerja di mana? Di PT Selalu Cinta Indonesia, Prof. Itu sepatu Nike. Oh, oke. Oke, baik. Nah, tentunya di situ kan ada di perusahaan itu ada nggak jenjang karir yang diumumkan kepada karyawan? Ada, Prof. Jadi yang Ada. kita nih di bagian produksi kalau misalnya pengen naik ke staff itu bisa kalau misalnya kita sambil kuliah gitu, Prof. Mempunyai ijazah S1 gitu ya persyaratannya, Iya, atau enggak betul? statusnya mahasiswa gitu, Prof. Itu bisa Gitu. berkesempatan gitu. Punya kesempatan. Nah, lalu apa yang membuat Anda pengen keluar? Oh, enggak, Prof. Enggak. Cuman nanya doang aja. Enggak. Iya. Ya, kalau Iya. nanti kalau misalnya Anda sudah mencapai satu jenjang tertentu, misalnya menjadi seorang supervisor gitu ya, supervisor. Nah, itu Anda sudah bekerja di tempat lain pun akan mudah. Karena apa? Karena Anda sudah punya pengalaman. Perusahaan yang profesional biasanya yang berpengalaman itu lebih dipentingkan daripada yang pendidikannya tinggi tapi tidak berpengalaman. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kalau Anda sudah ada jelas di situ ada jenjang karir, ya ditekunin aja sih kalau menurut saya. Tapi nanti kalau ternyata kalau Anda sudah lulus S1, kemudian Anda lulus S2, nah kemudian Anda ingin pindah, ya itu pasti digandolin sama perusahaan tersebut karena dianggap Anda orang yang mau maju gitu. Jadi enggak, kalau menurut saya sih pindah-pindah itu nanti ya kalau seneng, karena begini, di tempat pekerjaan itu dimanapun sama, ada positifnya, ada negatifnya. Nah, Anda lihat aja di situ. Kalau
pindah-pindah itu kok saya sih orang yang bukan setia ya. Artinya kalau saya sudah pegang satu ya satu. Gitu. Jadi disitulah saya akan bergelut dan saya akan berkarir gitu ya. Nah tapi kalau nanti misalnya ada sesuatu yang kurang menyenangkan di situ, ya Anda keluar dari situ. Tapi Anda sudah punya pengalaman, mudah untuk memperoleh pekerjaan di tempat lain. Tapi seyogianya kalau perusahaan itu baik-baik saja, ya, binalah karir Anda di tempat itu untuk menjadi yang terbaik. Ya, Melanie. Iya, Prof. Baik. Ya. Gak ada rencana juga, Prof, untuk keluar karena memang udah dari awal pengen. Ya, kenapa Melanie? Hilang lagi. Oke. Mbak Agnes, sudah habis waktunya? Ya, Prof. Ya, Melanie masih bisa menjelaskan? Iya, Prof. Iya. Jadi saya nggak ada niat, Prof, untuk keluar karena memang di sini pertama jenjang karirnya jelas, juga di sini ada serikatnya, yang serikatnya itu juga cukup kuat, Prof. Jadi semisal ada kekerasan atau apa, kita bisa lapor sama serikat gitu, Prof. Benar-benar iya, jadi diperhatikan memang, gitu, Prof. Ya, itu memang kalau Nike itu kan perusahaan besar, artinya nggak main-main dia di dalam merencanakan karyawannya gitu. Jadi menurut Anda sih menurut saya sih betah-betah aja di situ, Anda meniti karir ya dengan baik, dan nanti kalaupun minta keluar akan diberikan rekomendasi baik gitu. Kalau kita fokus pada pekerjaan dan ingin meningkatkan produktivitas kerja kita gitu. Ya, Melanie. Halo. Halo Melanie. Oke, Mbak Agnes, saya kira sudah sampai kurang 4 menit saja. Jadi terima kasih semuanya. Kita sekarang menjadi ber-12, yang satu sudah keluar. Mungkin, aduh, ini kenapa sih? Halo? Oh hilang? Oh Agnes ya, yang wifi-nya terganggu. Ya, betul Nes? Enggak, Prof. Oke, kalau begitu selamat malam semuanya. Terima kasih dengan perhatiannya sudah masuk di kelas saya. Sampai minggu depan kita akan ngobrol lagi ya. Dan mungkin minggu depan sudah ada tugas terstruktur yang diberikan untuk sebelum UTS. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat malam, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.